Kamu tahu nggak kalau misalkan di server itu ada yang namanya storage layout. Salah satu teknologi yang sering dipakai adalah RAID. RAID ini bisa kita bilang sebagai Redundant Array of Independent Disk. RAID inilah yang mengatur bagaimana storage server itu digunakan. Jadi, ketika teman-teman menggunakan RAID, nanti ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah disknya. Biasanya kalau RAID itu minimal 2 disk. Dan juga per masing-masing disknya itu size-nya harus sama. Jadi nggak boleh beda ya teman-teman. Lalu syarat yang selanjutnya adalah biasanya, ini tergantung lagi ke merek server yang teman-teman punya ya. Biasanya itu adalah si disknya itu harus menggunakan merek yang sama gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakainya Dell ya Dell semua mereknya gitu ya. Atau kalau teman-teman pakainya Samsung ya semuanya Samsung. Itu yang disebut sebagai vendor lock. Jadi ketergantungan dengan satu merek saja. Oke, kali ini saya akan coba membahas ada 5 tipe RAID yang nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Yang pertama ada RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan juga RAID 10. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan RAID 0. Jadi di RAID 0 ini teman-teman minimal banget punya satu disk sebenarnya gitu ya. Tapi idealnya teman-teman perlu menggunakan 2 disk dengan keluarga yang sama gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakainya HDD, ya semuanya pakainya HDD. Tapi kalau misalkan teman pakainya SSD, ya semuanya pakai SSD. Nah, di sini saya akan pilih untuk RAID-nya ya. Pertama saya akan pilih RAID 0, lalu hard disknya saya pilih HDD, dan saya akan masukkan per disknya itu 2 tera. Ya, di sini 2 tera. Oh ya, ngomong-ngomong kalau misalkan teman-teman pengen coba juga, teman-teman bisa akses ke dalam website seagate.com ya, atau di link di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa sambil praktekkan juga gitu. Nah, setelah saya coba untuk memasukkan 2 disk ini per masing-masing disknya 2 tera, nanti di sini ada hasilnya teman-teman. Kapasitasnya bisa kita lihat 4 tera. Tapi memang gini, kalau kita pakai RAID 0, mereka tuh hanya sebatas untuk menggabungkan aja. Ya, jadi kalau misalkan tadi per disknya itu 2 tera gitu ya. Jadi nanti totalnya ada 4 tera. Gitu. Jadi hanya digabung aja. Nah, cuman minusnya kalau kita pakai RAID 0 adalah mereka tidak ada redundansi. Artinya kalau misalkan salah satu disknya rusak, ya udah datanya hilang, teman-teman. Jadi bener-bener RAID 0 ini lebih cocok untuk skala rumahan gitu ya. Jadi home lab server ataupun untuk testing server aja.